bersama saya di channel The Pacua TV. Kali ini saya kedatangan tamu yang akan bercerita pada channel saya sebuah pengalaman horor beliau sewaktu masih kecil berada di salah satu rumah yang saat ini juga masih menjadi koneksi dia. So, bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana, setelah ini akan datang narasumber kita. Oke teman-teman, kali ini di samping saya sudah berada narasumber kita yang tidak bukan akan bercerita tentang pengalaman beliau sewaktu masih bocil dan berlanjut sampai sekarang. Boleh teteh mau cerita atau perkenalan dulu? Ya, mau cerita? Oke, tanpa banyak cincong ini dia ceritanya. Cerita ini ada satu keluarga dengan sangat pribadi karena beliau sendiri ini adalah teman saya waktu bocil, dan yang lebih menegangkannya lagi, saya pernah mengalami hal horor dengan beliau sewaktu masih kecil. Itu kita pernah melihat satu sosok kaki ya di depan, tapi tidak ada perwujudannya, cuma kaki. Dan lihat itu bukan saya berdua aja, masih ada satu teman lagi. Singkat cerita, rumah itu berbentuknya gimana ya? Ada tangga, dari tangga tuh view-nya langsung ke jendela. Nah, si sosok kaki misterius itu selalu berada di depan jendela. Entah kita akan menaiki tangga ataupun turun, itu selalu ada, masih ada ya. Sampai sekarang masih ada. Pernah ini salah satu ya istilahnya pembuka kisah horor kita ya. Masalahnya masih banyak lagi hal-hal yang lebih horor lagi dari rumah tersebut. Dan yang celakanya itu di antara kita bertiga, saya sama beliau sewaktu melihat pengalaman tersebut sampai jadi viral. Itu sekitar tahun 20 tahun yang lalu. Dan yang lebih mengerikannya lagi, pengalaman horor dan gangguan-gangguan ini berlanjut sampai sekarang. Berarti setelah kita istilahnya udah nggak pernah main lagi, kan waktu masih bocil ya kan main. Setelah itu masih suka ada. Oh iya, sempat seperti itu. Masuk SD kita baru jadi nggak kesana lagi. Tapi sesekali suka kesana teteh. Tapi itu di lantai satu aja nggak sampai ke lantai dua. Tapi teteh kan saya kalau lihat tuh suka bertiga ya sama teteh sama teman satu kan. Kita selalu bertiga lihat penampakan tersebut. Tapi teteh sendiri pernah nggak melihat satu sosok apa itu namanya teh kaki penampakan gitu sendirian? Pernah? Itu masih kecil atau udah beranjak dewasa? Masih kecil. Ya sama sih juga berpikir seperti itu. Pikir saya itu orang yang lagi nongkrong gitu kan, cuman setiap kali kita mau lewat posisinya itu sama di situ, betul nggak berubah. Masalah itu tadi ada pengalaman apa lagi ya, gangguan hal bisnis berikutnya? Masuk kecil Waktu kecil itu cuman emang sering banget. seringnya sampai sekarang juga istilahnya belum terpecahkan lah ya. Balik sentela istilahnya ya. Setelah dewasa ada pengalaman apa lagi tersebut? Sudah lulus SMA. Oh udah dewasa. Oh teteh sempat keluar dari rumah tersebut, Iya. tapi masih bolak-balik ya punya koneksi. Ya singkat ceritanya teteh ini tuh pindah dari rumah tersebut menempati rumah lain, tapi masih bisa akses ke sana, keluar masuk kayak menginap gitu ya, masih bisa. Terus teteh ada suatu kejadian apa lagi nih suatu saat? Sana tinggal Oh setelah teteh SMA ini, lulus SMA kembali lagi ke sana, terus pas baru-baru itu sama sekali nggak ada pikiran kayak horor atau memang lingkungan yang agak bisa Iya. nggak berani. Iya.
kejadian teh? siang jam 4 sore lah. Sore. Sore tuh. Apa Sunda mah saripna gitu ya? Abis adan banget. Iya iya iya. Saya tuh lagi makan Kan siang maksudnya. sore. Oh iya iya kejadian jam 4 ya. Keadaannya tuh kamar dua, terus dapur di ujung. Di ujung dapur. Di dapurnya tuh di ujung jadi kayak Di si rumahnya gimana? kamar tuh dua. Di rumah teh 2 lantai atau lantai? Itu di lantai kedua. Saya Oh di tinggal lantai di kedua. lantai Ah. Terus di kamar dua, terus Sasal sempat teteh jadi naik dulu ke lantai 2 pada waktu itu teteh posisi mau makan. Nah terus saya tuh udah pindah ke situ. oh posisi udah pindah, udah dewasa ya. Udah gede. Nah, Terus terus di kamar, kan dari kamar ke dapur tuh jauh, melewati ruang tengah. ya ya ya. Nah, pas mau makan tuh harus ngambil ke dapur kan, saya Iya, makan di betul. kamar. Ngambil hujan, kamar di situ deh. Lantai dua tuh masih ada. Oh jadi berisik gitu ya. Berisik keras hujan teh. Jadi nggak pasti kedengeran suara yang lain-lain gitu ya. Pas ngambil makan, pas mau masuk tuh di sebelah kamarnya Tara. Namanya Tara teh. Orang tuh yang di atas lapor kalau para. Tapi ini teh nggak dibangun lagi, tapi bisa Oh lewat iya situ. iya iya yang waktu kita masih bocil itu yang mau akses ke apa sih penjemuran? Iya. Iya iya. Oh di situ. Itu tuh kan kayak atap berarti Iya, kan atap ah. tapi kecil banget lubang banget. Iya, iya. Di situ tuh saya mendengar suara kayak orang nangis tapi kenceng banget. Jelas katanya. Jelas banget. Tapi saya Nggak samar enggak. nggak sama sama sekali itu bener-bener. Tapi saya nggak sadar. Jadi saya mikirnya apa sih? Tapi kayak tapi bener-bener kenceng banget. Suara tangis cewek. Kayak merinding gitu gini. Cewek. 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 Tapi saya waktu kejadiannya saya bener-bener nggak Halo. ngeh apa itu belum ditelaah belum ngeh dengan apa. Terus teteh ngehnya kapan? Pas masuk kamar kan tutup pintu kan kalau Iya. tutup pintu kamar kan otomatis yang suara hujan jadi nggak kedengeran ya. Betul, betul. Suara itu tuh masih Di ada. dalam. Suara itu tuh masih ada. Pas waktu makan aja mikir suara apa pas didengar tuh kayak emang suara nangis Teteh posisi sendiri. sendiri itu Sendiri. pertama kali kejadian lagi isu di situ waktu itu. Dari waktu kita bocil Eh, langsung nyampakin lagi teteh setelah SMA Iya. dengan penampakan suara gitu kan waktu welcome orangnya. Iya, waktu- Selamat datang. kalau waktu masih kita bocil kan jelas sosok jelas. kaki tanpa apa bukan wujud dia tuh berwujud Kaki aja, kan? nah, tapi nggak ada sosok ke atasnya enggak ke bawahnya enggak cuma kaki doang. Tapi dia diam punya. Iya. Setelah itu masih berlanjut teteh enggak? Oh dari situ teh saya kan diam berpikir gitu ini suara apa suara mesin nggak mungkin soalnya kan radio kan. Sambil ya. Gitu ya. Oh, situ mesin air sambil. Mesin air. Dari situ tuh nggak ada mesin air itu jelas-jelas karena biasa nggak ada mesin apapun. Iya. Listrik juga nggak mungkin. Ya lah saya juga sedikit-sedikit udah tahu lah waktu bocil kan Iya, masih kan? bersama main ke situ Iya. kan. Nah, pas itu dari situ baru sadar suara apa. Nah, Merinding dari situ teh. Dari situ teteh panik enggak? Panik kan. Langsung turun enggak? Nah, kalau misalkan mau keluar kan kudu Oh lewat itu teh. dulu aksesnya ya betul-betul. Di situ tuh benar-benar benar-benar saya ngechat ke adik saya kan suruh cepet pulang. Di situ saya langsung tidur kalau nggak salah tuh ditidurin deh di kamar yang paling depan, ini kamar yang tengah ada yang kamar Oh, paling iya, depannya tidur aja udah. Dengan keadaan takut Masih gitu. ada suara geteh, tapi kan gara-gara Oh. hujan juga. Ada kata agak tersamarkan sama Saya dia. pakai headset dah. Oh, siun atuh. Turun nggak bisa. Takut. Bisik-bisik pas waktu buka pintu. Wow gitu. Masih berlanjut kesananya ada lagi enggak? Adik saya juga pernah malam Oh adik kita juga mengalami. mengalami. Dia tuh tipikal orang yang begadang-gadang subuh. Terus Dia suka pakai headset emang nonton atau apa entah gimana mungkin dia lagi pakai headsetnya dia juga dengar tapi dia mah terlalu suara tangisnya juga. tadi ada bukan juga orang yang takutnya jadi dia teh biasa pas pagi-paginya dia baru sadar bahwa dan itu teh nangis sih nangis malam dengar orang yang saya kan suka langsung tidur ya Iya iya. enggak emang enggak tahu juga ya
nangisnya nangis kayak bocil. Enggak, Orang dewasa. orang dewasa kayak Tapi kalau berpikirnya tuh Mbak Mungkut. pernah. Kalau berpikiran Mbak Mungkut. Nah. Tapi selain ditampakin suara, teteh itu Sosok sih habis sih cuman kayak sekali batang. oh sekelebatan, siwet lah gitu. Oh si kecil itu teteh lulus SMA kan langsung istilahnya punya kehidupan baru lah gitu ya. Nikah langsung hamil punya anak. Nah, pas posisi hamil pengalaman juga itu. Ada yang paling pas waktu sebelum ini bapak saya baru lulus kuliah. Oh beli cepet kuliah dulu gitu ya. Itu punya pacar ya. Jadi ketiga itu kan suaranya. Gak apa-apa, biar ada yang ingin itu ada yang ingin. Saya tuh itu teh emang di kamar yang paling depan tuh kacanya tuh ngegemblong geningan. Kaca besar gitu ya. Pada rumah dulu ya iya. Kaca-kaca besar. Gitu. Jadi bener-bener di situ nggak ada kacaannya. Iya, iya. Gitu doang. Terus teh di depan tuh jalan aja. Oh, nggak ada balkon ya? Ada balkon. Ada balkon. Ah, Itu di depan itu. taruh ya. Saya tuh kalau malam dari pagi sampai malam tuh malam jam 12 tuh nggak pernah tutup hordeng. Oh, terus terbuka aja Buka gitu. aja gitu. Ah, Terus saya emang pakai baju pendek-pendek. gerah juga ya mungkinnya baju gerah gitu istilahnya ya. Ada waktu itu mah sama sekali nggak apa ya, bukan orang yang suka berpikir tentang hantu-hantu Ah, jadinya. iya. Dulu tuh pas waktu itu saya dari pagi sampai malam tuh nggak makan sama sekali, cuma minum kopi gitu-gitu. Makanya benar-benar pendek-pendek. Pas waktu jam 11 tuh ada kabar yang benar-benar mengejutkan gitu ya. Si pacar saya tuh selingkuh gitu. Oh, shock gitu Shock, istilahnya ya. langsung nangis gini-gini. Nangis jam 2 jam gitu. Nah jam 1 si badan saya tuh aneh kayak tiba-tiba kram kayak mau meninggal mas. Susah dijelasin kemana-mana itu teh. Yang meninggal. Ngantuk mau tidur. Terus si badan-badan itu langsung kerasa dingin dari kaki sampai tangannya langsung dingin terus kram. Kram yang seperti kedinginan. Ya, kayak gini. Tapi saya nggak Hipo. Cuma kan kejauhan tuh kan. Ya, Ini hipo. mah saya masih bisa gerak, Masih bisa terang mati rasa gitu. masih bisa dilawan. Tangan tuh kan saya tuh tes ngantuk itu bisa dilawan. Gimana ya susah jelasin ini. Saya merasa betul tuh kayak mau Kayak mau sekarat tua gitu. itu nggak tahu emang gejala asam lambung merendah. Oh ya karena telat makan juga Bisa ya. kan masuk angin oke bisa ya. Tapi di situ tuh bener-bener wah kayak meninggal banget di pikiran tuh gitu udah bener-bener kemana-mana. Terus saya tuh ngambil kan minimal saya wudhu gitu ya sholat saya malam-malam gitu pas kejadian itu jam 1 saya wudhu tuh pakai air termos yang lumayan panas itu teh air termos tapi nggak kerasa panas Gak kerasa nggak kerasa rasanya gini biasa ya. weh bisa Pada air pada umumnya aja gitu. ya kayak gimana ya Air keran pada umumnya dingin gitu. nggak bener-bener nggak kerasa panas Padahal itu jelas-jelas air termos. panas Hmm. udah gitu teh saya sholat lah ya terus zikir itu bener-bener deg-degan banget bener-bener tapi itu teh bisa dilawan gitu kan kalau misalkan saya tidurin kayaknya saya bakal Udah lah istilahnya gitu ya. ada yang kayak lawan ini harus dilawan ini mah dari dalam gitu kayak harus dilawan benar-benar dilawan sholat lah saya tuh habis sholat tuh zikir teh tiduran di kasur udah bener-bener dingin banget ya tidur di kasur tuh saya bener-bener gak mau ngeliat keluar Ke jendela itu. gak mau sama sekali gak mau bener-bener Tapi posisi si jendela itu masih terbuka, Terbuka. tanpa gordeng. nggak pernah ada gordeng Oh, sama nggak ada, sekali oh emang nggak ada gordengnya. nggak ada lepas Eh, bener-bener nggak takut lihat situ teh kayak tapi takut banget beneran terus teh sampai saya tuh ngeliatin teman saya yang paling dekat tadi dia teh agak-agak begitu ya mulai ya. agak peka terhadap Peka. mistis gitu Ya. lah. Terus Terus saya harus gimana takut banget gitulah pokoknya
bilang gini, kamu jangan tidur sampai ada subuh, nanti kalau bisa sholat aja dulu, habis sholat baru boleh tidur. Dan aku di sini juga sambil doain kamu kata dia. Tapi beruntungnya teman teteh ketika di chat dia belum tidur. Oh, Beruntungnya juga ya. dia tuh kalau nggak salah lagi kerja. Oh iya. Masih malam. Habis itu saya terus-terusan berlangsung dia juga sama menenangkan saya kayak Ngobrol dari sana gitu ya, mungkin bicara mistisnya gitu lah ya. Nah, sama dia teh kita tetap nge-chatting yang positif-positif gitu. Tenang, gini-gini. Udah ada subuh, salah subuh teh belum berakhir tuh teh. Tapi Masih teror-teror deh. masih, tapi takut mau sholat kan? Sholatnya takut. Kalau di situ keadaannya udah capek, jadi nggak bisa bener, nggak bisa berdiri gitu. Nah, aku teh sampai berbaring. Soalnya bener-bener kan pikirannya nggak itu keningan, bener-bener udah pasrah keningan. Apa yang teteh pikirkan waktu itu? Takut mati. Kayak jangan dulu lah gitu. Iya. Iya, terus dari situ ada suruh jangan bilang usah terus tidak jangan kamu udah ada suruh di sana. Saya tidur akhirnya, tapi sampai jam 7 pagi. Bangun jam 7 masih sama seperti itu atau Udah udah tidur, berubah? udah sehat lah. Udah berubah. Sewaktu teteh mengalami hal itu ya katakan dari jam 12 sampai jam 5. Teteh ditampakin atau ditampakin sebisa bau atau dilihatin atau suara enggak? Enggak sih, tapi kayak kesadaran kita yang mau hilang gitu. Oh, gitu. Itu banget gitu. Nggak tahu panik, kalau panik tapi kayaknya nggak gitu, soalnya nggak kerang-kerangnya. Singkat cerita itu kan berakhir kan di pagi hari juga berakhir. Kalau berlanjut lagi setelah itu hal-halnya mistis selanjutnya enggak. Misalnya itu dan cerita katanya ini ada ini loh, nggak pun gitu. Dua mau ganggu kamu. Sesudah itu pagi-pagi dia cerita ke Agak siang sih dia bilang dulu dia kamu udah baik apa belum gitu. Dia baru kasih tahu dah. Saya juga pengen tahu ya. Yang satu mah katanya kok kan di depan jendela itu ada Oh iya iya iya. Kebetulan lewat. Kebetulan, jadi join bareng gitu. Mabar. Nah dia tuh, kayak saya mau renang kelas waktunya lagi kosong, pikiran lagi stres banget. Terus apa yang diharapkan dari teteh kedua kubu itu cuma dulu atau ada hal apa? Karena dia tuh apa ya dia tuh emang pengen ngerasain aja kan berenang. Yang masuk gitu. Ya, tapi saya benar-benar lawan gitu. Jadi teteh istilahnya Belah bisa. apa ya? Kan tidak seimbang. Badan juga keren perlu kosong. Ternyata ada berkelanjutan itu enggak? Sebagai ini semua itu yang satu ya yang mengganggu ke dia. Terus kita semingguan dia tuh selalu ngirim Jadi teror. ya dia ada kirimnya ke sana gitu ya. Ada semingguan ngirim foto kayak foto kan dia lagi kerja ini di sini juga emang sih cuma kayak nggak ada apa-apa cuma emang gelap-gelap gitu. Kembali lagi ke rumah yang teteh itu. Kita tempatin masih ada kejadian-kejadian atau gangguan-gangguan yang lain. Nggak ada sih. Ini Jadi setelah kejadian itu sempat tenang dulu lah gitu sejenak. Kejadian lagi teteh hamil. oh, Seperti apa itu teh? awal-awal saya itu saya sama ngalamin sama. Oh dejam. Hal yang waktu itu tadi cerita terjadi lagi pas teteh saat hamil. Orangnya sama dulu. Oh. Panik. Ya, tapi sama dengan punya sama bukan yang ganggunya.
Ini yang sama bukan? Bukan. Bukan. Dia tuh Teteh kenapa? boleh tulis. Oh silakan. Tenang teman-teman. Kan barusan ada sedikit gangguan dari si tetehnya yang ngedadak pengen ke ayo. Oke teh, belajar lagi lah langsung. Oke, lanjut teh. Itu yang terakhir tuh Terakhir sampai teteh pas hamil. pas hamil tuh saya sempat ngerasain keramin sama. Terus Satu-satunya yang bikin obat tuh murotal tuh? Al-Quran. Oh iya. Saya yang dikirim. Jadi tiap keran itu ada mau menyerang itu. Saya dengar murotal langsung hilang. Dari YouTube. Jelas. Itu Terus ya jadi obat itu. tapi setelah maksudnya tuh gini teh, maksud saya tuh dari setelah kejadian itu tuh masih terus berlanjut seperti itu, diobatin merata hilang beberapa kali mungkin ya dari itu Ada sampai 3 kali kalau pas lagi hamil mah ya 3 kali, tapi tetap bisa dicegah dengan itu. bisa juga. Terus sampai saya pindah-pindah kamar. Alasannya Asal apa, jangan Teteh? sendiri kayaknya sih. Teteh alasan pindah-pindah kamar apa? Kayak gak tenang gak nih kalau orang aja kan gimana ya, misalkan di suatu ruangan gitu gak tenang, pindah baru di ruangan itu merasa tenang. Udah gak tenang, pindah lagi. Iya, enggak sih. Waktu itu kamar yang lain, situ kamar yang lain tenang tuh di situ satu-satunya. Kalau kamar yang saya tempati sama adik saya, enggak bikin tenang. Dan itu yang paling depan yang teteh cerita itu yang ada apa namanya teh, kaca besar. Iya, itu nggak bikin tenang yang tenang tuh yang sebelah sini dekat Lebih tangga. ke sugesti teteh kaca bukan? Enggak sih. Enggak juga. Enggak. Lebih ke samping itu. Dan saya juga masih aneh gitu kenapa. Terus tuh pernah saya tuh suka dimimpi. Pernah datang ke mimpi Nah tapi ini nggak tahu kenapa ya. atau bukan Random tidur nggak tahu atau random ya. atau apa gitu. Cuman ada sangkut pautnya ke situ gitu. Pas di kamar itu aja. Oh, Pas di luar mimpi saya nggak pernah mimpi. mimpi aneh itu terjadi ketika teteh tidur di kamar depan. Oh iya. Istilahnya gitu. Iya ini tuh kayak di garis lagi pas waktu saya sebelum hamil. Oh, ada yang kelewat. Ada yang lewat. Sebentar. Saya selalu mimpi diliatin sosok merah gitu. Nggak tahu matanya, dari mata sampai muka semua merah. Ya, sosok laki-laki. Cewek. Cewek. Kalau dari siluetnya mah cewek, tapi kan nggak jelas kita ingatnya gimana ya. Betul. Apa yang beliau sampaikan ke teteh dalam ini? Ngeliatin aja, Cuma ngeliatin aja. ngeliatin doang. Tanpa berpesan sesuatu pun. Nggak ada. Tapi teteh pernah kita kan istilahnya saling lihat dia lihat teteh, teteh lihat dia gitu kan. Pernah Oh, saya diliatin. Sebenarnya kayak ini kamera, terus dia tuh ngeliat saya aja. Tapi teteh nggak melihat dia begitu jelas. Jelas depan muka sih, cuman saya nggak ingat gedengan Sebenarnya seperti apa? Merah, siluet perempuan, tapi merah nggak semua. Rambutnya merah juga. kita mungkin gara-gara gelap ya. Berkali. Enggak ada, cuma saya ngeliatin teh kayak matanya gede gitu merah tapi dia tuh kalau dari Gini ngeliatin dalam konteks benci atau apa? kayaknya benci sih, Benci gitu. tapi dia tuh cuma diem aja ngeliatin doang. Enggak senyum. Enggak, Tatapan wajahnya marah atau gimana? biasa Datar gitu. saya nggak ngerti juga. Datar aja gitu. Jadi teteh gimana? Tapi itu tuh yang paling saya ingat gitu. Oh, yang paling pure teteh ingat itu. Tapi saya juga teh gini teh pernah itu ya mimpi kayak teteh juga. Tapi saya mah jelas di rumah itu teh mimpinya tuh. Tapi kejadian udah lama banget saya. Jadi itu ada kakek kakak, kalau bahasa Sundanya ada kakek kakak saya. Terus ada anaknya juga, tapi bukan anaknya kakak saya yang itu, ada. Nah, dia tuh singkat cerita teh gimana ya, waktu udah lama sih saya ingat-ingat, lupa ingat lah. Kejadian di mimpi itu ada mereka berdua, cewek dua kan, kakak saya sama kakak saya begini. Nah, singkat cerita tuh sosok yang teteh cerita itu sama, saya juga ada.
Tapi itu udah terjadi lama banget. Mimpi tapi Mimpi itu sosok yang kita ceritakan seperti itu makanya setidaknya berpaling ininya rambutnya hitam karena di sepintas kita cerita kok sama gitu. Tapi itu udah lama banget ya waktu ya saya masih bocil tapi yang nggak bocil banget kelas SD kelas 6 kelas 5 di rumah itu. kejadiannya di situ. Jadi singkat cerita tuh kan kalau ke datanya datangnya dia cuman Diliatin aja. ngeliatin dengan wajah data. Kalau ke saya enggak, saya tuh posisinya dia lagi nyerang kakak saya sama itu ponakan saya posisinya. Nah saya tuh bukannya nolongin malah ikut kabur juga sama mereka. Itu posisinya gitu sih. Dia udah lama juga itu. Yang diserang tuh kakaknya. Ya si kakak saya tuh ngelindungin ponakan saya. Nah, ponakan saya masih bocil. Iya gitu. Udah lama sih kayak gitu. Tapi sosoknya tuh itu. Terus itu. Tapi kalau yang saya ingat ya udah samar-samar, tapi nggak pure semuanya merah dari pakaian, enggak. Kalau memang ini merah, wajah merah badan, cuma pakainya putih. Ininya hitam, awalnya ke sini. Ada lainnya. Iya. Di rumah itu kejadian itu, ya, maksudnya kejadian di mimpi itu backsoundnya rumah itu. Setelah itu nanti ada lagi cerita. Di mimpi juga saya pernah mimpi kayak banteng berhubungan kayak tapi sama banteng ya. Di rumah itu tuh. Di situ ada mimpi aneh-aneh kan. Banteng? Maksudnya banteng lagi kawin? Iya. Dan ya pernah kayak gitu banteng lagi gitu. Karena kayak saya ngeliat banteng. Tapi saya tertarik gini ke banteng itu. Terus? Tapi di mimpi itu tuh saya kayak wah bantengnya bagus banget gini. Apa yang teteh cermati dari kedua banteng itu? Sama-sama bikin kayak aneh gini ya beberapa kali. Atau nggak tahu emang saya mikirin banteng. Saya nggak pernah mikirin banteng sih. Ada juga ya Tiba-tiba kan ya. Banteng. Tapi ternyata pas waktu sadar, Saat ingat jadi apa yang disampaikan dari kedua banteng tersebut? sama-sama bikin saya tertarik. Ada juga ya Tiba-tiba tiba-tiba tertarik sama orang banteng. mimpiin banteng secara tiba-tiba gitu kan? Aneh juga kan ya. Ada bocil lewat tuh. Jadi teteh setelah kejadian itu pernah juga ditampakin? Enggak. Waktu kejadian saya hamil 7 bulan kurang lah 7 bulan kurang itu kayak di belakang saya itu kan kalau rumah tuh lurus gini jadi dapur ujung kamar tuh kelihatan kalau pintunya kebuka jadi lurus gitu ya. Pas saya di dapur kan kayak ada kayak apa sih di atas kayak di plafon tuh kayak gitu putih kayak kain putih gituan. Jelas terlihatnya. Jelas Putih doang. pas waktu saya ngeliat teh dia teh Ngelirik gitu ya. pas saya balik badan gitu ya dia teh gitu tak kelihatan si kainnya doang jadinya Maksudnya nggak terlalu jelas. nggak terlalu jelas tapi logikanya di atas misalkan ya kain nggak mungkin saya nggak punya bajunya tuh putih banget benar-benar putih kalau cahaya juga nggak mungkin udah Posisi jauh dari bawah malam. selalu malam Teteh sendiri posisi. lagi berdua malah sama adik Adik lihat. enggak soalnya adik saya lagi diem di tempat lagi main HP Lagi gitu mematung gitu. mematung main HP saya Terus teteh reaksinya gimana? waktu itu teh saya langsung cerita ke mama Langsung ke mama langsung cerita. saya cerita Posisi mama nggak ada di lokasi berarti? nggak ada Lagi mama di teh tempat di lain. rumahnya Oh. kata saya ngeliat yang kayak gini-gini Iya. terus beberapa kali break out saya tuh nggak tahu pas udah ngeliat itu tuh break out Black out. kurang gitu kan Oh, kayak iya, tiba-tiba iya. capek jadinya terus Rumah gitu. yang di para yang ada suara itu tuh selalu itu tuh pas waktu saya hamil tuh bener-bener udah auranya beda banget terus pas waktu sore-sore di jemuran
Oh di liburan terus gimana tuh? sama kayak kain terbang aja gitu. Alam. Sekelebat banget. Sorry. Langsung mau maghrib, nyaitan poyan saya. Pas mau maghrib itu mah. Jadi dari kejemuran. Di jemuran. Pasti udah kami ya tante ya. Itu lagi hamil. Sampai kan ada kalau orang tua mitos-mitos bawa kayak bawa gunting, bawa ini, bawa itu, disuruh kayak gitu-gitu lah. Saya bawalah. Gitu. Itu setelah teteh punya anak juga masih ada. Punya anak alhamdulillah enggak, saya enggak lama juga kalau sudah pas punya anak langsung pindah. Iya. Enggak terlalu lama di sana. Selain teteh ada yang mengalami yang ada di rumah itu. Aku mengalami. Selain teteh sama adik ya gitu yang Ya. udah mengalami. Dulu sih sebelum saya tinggal di situ kan ada saudara juga yang sempat tinggal di situ. Dia juga selalu mendengar suara Mendengar suara. Sosok pernah bayangan di luar jendela. seperti Bayangan orang kayak lagi jalan tapi logikanya di depan itu tuh asbes gitu kan. Oh iya. Asbes. Nggak ada balkon tapi langsung asbes. Ya. Kayak ada yang jalan di situ. Jalan di atas asbes. Tapi kan kalau logikanya apa sih? Murahnya kalau misalkan manusia asli mah murah. Jatuh Potong ke tanah asbes nah kan. langsung ngebrok gitu Ya, ya. mas gebros. Ada lagi cerita teteh yang di rumah itu? Sampai sekarang. Sekarang kosong, belum ada orang yang tinggal di Oh situ. ada lagi. Setelah teteh pergi dari situ. Udah itu udah lama pergi dari situ. Udah lama dari sebulan, 2 bulan. Tuh, udah gede sekarang udah banyak. Iya. Mungkin itu aja yang kita bisa sampaikan ke teman-teman. Jadi itu cerita yang dari Teteh Cantik ini yang udah disampaikan. Next Teteh punya cerita lagi? Enggak? Ada saya beberapa Pengalaman nanti ya. Teteh. Oke, tetap jangan tinggalkan channel saya. Nanti akan ada cerita dari Teteh Cantik. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.